Iklan produk solusimu itu bisa jauh lebih cuan kalau di dalam iklannya itu kalian itu mendemokan value produknya dengan menunjukkan hasil akhir klaim dari produknya tersebut. Karena tanpa menunjukkan itu orang tidak paham. Nah, ini yang berhasil dilakukan oleh konten iklan ini. Halo semua, ada yang tahu nggak ini alat apa? Ini ibarat bokong kalian disemprot pakai ini. Aku baru tahu loh, ternyata ada alat beginian ya. Bakal jadi solusi banget nggak sih buat pup di tempat yang nggak ada airnya? Ya kali pakai tisu aja, nggak bisa. Ini alatnya portable, jadi praktis. Tinggal isi air aja sampai full, kapasitasnya lumayan. Angkat tiang ini, pencet, udah deh. Semburan airnya ada dua ya, high sama low. Ini tes pakai selai coklat, disemprot pakai yang high. Kuat ya, bersih sampai kinclong. Yang low-nya lebih nyaman. Namanya Popo Spray dari Leka, pakai ini bersih tanpa risih dimanapun. Menarik ya konten iklannya. Itu yang akan kita breakdown, akan kita bredel dan analisa di episode terbaru konten iklan kali ini. Goalnya adalah nanti kalian bisa mereplika konten iklan tersebut, kalian implementasikan di tempat kalian, syukur-syukur nanti penjualannya bisa jauh lebih bagus. Sudah siap? Mari kita mulai. Guys, aku mau disclaimer dulu ya, konten iklan yang aku tunjukkan di awal tadi, kita nggak tahu ya, hasil di dashboardnya seperti apa. Dan itu aku juga menemukannya di sosmednya seorang influencer atau content creator ya. Aku ngebredel ini pure berdasarkan pengalaman aku melayani konsultasi klien-klien aku ya, ketika mereka menjalankan Facebook, Instagram Ads. Dan menurut aku, konten iklan tadi itu memenuhi kriteria mendemokan value produk tersebut. Oke, langsung saja kita mulai untuk breakdown-nya. Pertama, kita harus pahami dulu kuncinya. Kunci kenapa konten iklan ini menurut aku bisa berhasil. Ya, kuncinya adalah dia bermain pengandaian. Nah, pengandaian ini sudah aku bahas di episode pertama konten iklan ini. Kalau kalian belum cekidot videonya, silahkan disimak dulu supaya paham. Karena itu juga ilmunya berdasarkan dari simbahnya marketing. Oke. Nah, pengandaian apa? Di sini dia menggunakan bokong menjadi apel dan seperti itu ya. Kenapa pengandaian ini sangat penting? Guys, sejak zaman dulu, bahkan di kitab-kitab suci, seringkali ayat-ayatnya itu menggunakan pengandaian. Supaya apa? Supaya yang baca itu jauh lebih paham. Ingat ya, ketika kita bercerita atau menjelaskan sesuatu ke orang-orang, sering kita menggunakan pengandaian. Ya, pengandaian ini juga sangat efektif dalam menemukan value produk kita. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang bagian pertama. Di bagian yang pertama ini, teman-teman, ini lebih ke pengenalan produknya. Ya, pengenalan produknya ini. Kenapa perlu dikenalkan? Supaya nanti yang lihat iklannya, yang mau beli produknya, itu terfilter. Dia ini kepengen mengenalkan siapa sih yang cocok beli produk kita. Untuk apa ini produknya? Nah, dengan di awal udah ngeh, ya nanti yang akan lanjut ke selanjutnya, itu lebih terfilter. Oke, pertama. Di bagian pertama dia pinter ya, menggunakan hook juga. Ya. Hook tuh pancingan, ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Dia ingin memancing orang agar mereka itu lanjut nonton iklannya. Bisa dilihat ini produknya kita belum ngerti apa di bagian pertama ini. Cuman cara pegangnya tuh udah unik ya. Kayak sedikit nggak senonoh ya, kayak semi-semi porno, agak saru gitu ya. Nah, itu bikin orang penasaran. Nah, terus dia lanjut ke scene yang berikutnya. Oh, ternyata ini adalah barang unik tapi bermanfaat. Tapi sama aja, masih belum ngeh. Apaan sih ini? Dia lanjut ke scene yang berikutnya. Ini bokong, ya, dengan menggunakan pengandaian yaitu adalah buah apel, terus ada belahannya di sini. Nah, ini langsung ngeh. Oh, bokong. Cuman ngapain? Bokongnya diapain kan itu? Lanjut, oh, bokongnya disemprot kayak gitu. Oh, berarti ini alatnya buat nyemprot bokong gitu. Nah, terus dia bilang kayak gini. Oh, ternyata ada loh yang portable. Maksudnya buat cebok, ternyata tuh ada yang portable.
Nah, terus dia bilang, jadi ini solusi banget. Nah, di bagian awal ini menurut aku ngefilter banget. Oh, berarti kalau aku pergi keluar atau kemanapun itu, kalau nggak ada tempat cebok, ternyata ini bisa. Cuman ini kayak gimana ya hasilnya ya? Nah, lanjut nih. Berikutnya, ini yang bagian penting, yaitu adalah demo value produk. Ya. Demo value produk dengan melihatkan hasil akhirnya dari klaim produk tersebut. Oke, pertama dia memulai dengan ada gambar yang digunakan adalah coklat ya karena itu yang paling mendekati. Nah, makanya dia ada copywritingnya buat pup di tempat yang gak ada air. Nah, ini berarti digunakan untuk orang-orang yang suka traveling, terutama traveling internasional. Dimana kalau traveling internasional, seringkali kita menemui negara yang tidak membiasakan cebok menggunakan air, tapi menggunakan batu. Enggak, maksudnya menggunakan tisu, ya kan? Dan itu kalau dipraktekkan, aku karena udah pernah melakukan itu ya, itu walaupun udah digosek-gosek pakai tisu, itu tetap rasanya nggak enak. Kalau udah pakai celana, jalannya ini jadi aneh. Ya, itu nggak enak. Jadi ini sangat sesuai dengan permintaan market. Oke, lanjut. Nah, terus dia nunjukin nih, kalau misal kalian itu ceboknya pakai tisu. Nah, ini dia bilang di videonya, ini nggak enak banget, betul. Ya. Nah, dia nunjukin, oh produknya ini tinggal diisi air doang, terus tinggal dipencet. Nah, terus ada 2 metode penyemburan air ya, low and high, supaya terlihat bahwa, oh ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lanjut. Nah, ini 3 bagian ini yang sangat emas banget, sangat crucial, sangat penting, yang bikin orang itu apa? Ngeh dan bersedia mau beli ini kalau memang butuh. Oke, kita bredel di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada semacam kayak yang mana ini adalah tisu. Ini adalah coklat. Dia bilang ada yang nempel. Terus disemprot nih pakai airnya tadi. Yang mana menurut visual mata aku airnya cukup kenceng tuh. Terus dilanjut di scene berikutnya kita bisa melihat, oh ternyata setelah disemprot beberapa kurun waktu, lumayan loh, bisa jauh lebih bersih. Nah, sampai terlihat di hasil akhirnya di sini, oh, benar-benar bersih kinclong. Nah, jadi di konten iklan kalian nanti, apapun produk solusinya, harus ada bagian di mana di situ melihatkan atau setidaknya bikin orang ngeh, oh, aku harus beli produk ini karena memang itu terlihat ada hasil akhirnya seperti ini. Tanpa ada ini, susah untuk menembus otaknya calon customer kamu. Oke? Lanjut. Nah, bagian yang ketiga ini adalah lebih kayak mengenalkan ya, brandnya, mengenalkan brand dan CTA. Ya, jadi setelah dijelaskan tadi panjang lebar, dia bilang, oh ini itu adalah popo spray dari brand Leka. Nah, terus ada call to action-nya. Nah, ini call to action-nya pas banget ya. Bersih tanpa risih dimanapun. Jadi buat orang yang tadi udah merasa ngeh, terus ditekankan lagi, oh kalau kamu mau lebih bersih tanpa risih dimanapun, tanpa ada air pun, menggunakan produk ini itu bisa. Oke, take away-nya dari apa yang sudah kita bahas tadi, teman-teman, kalau kalian mau mereplika konten iklan seperti itu, yang perlu kalian siapkan skripnya atau pola pikirnya tuh ada 3. Yang pertama tadi adalah bikin skrip tentang persiapannya. Jadi, kalian harus tahu dulu nih ya, siapa yang butuh produk kalian ya. Entah bapak-bapak, entah ibu-ibu. Nah, tapi enggak cuman sampai di situ doang. Misal bapak-bapak, ibu-ibu yang ngapain nih? Punya masalah apa? Kesehariannya kayak gimana? Ya, dengan lebih memperjelas itu, maka nanti yang lihat iklannya menjadi lebih tertuju. Ya, karena ingat, bukan di interest-nya, tapi di konten iklannya. Oke, kalau sudah pengenalan yang sudah kalian terkristalkan mau seperti apa, nah di bagian yang keduanya itu tadi harus dilihatkan prosesnya, ya, penggunaan value produknya itu seperti apa, cara penanganan solusinya. Kalian lihat ini, oh kalau menggunakan produk dari brand saya, itu nanti kamu dari punya masalah X, itu nanti akan berangsur-angsur membaik, ya kan?
terus nanti di sampai akhirnya itu menjadi terselesaikan masalahnya. Itu harus ada. Kalau nggak ada itu menjadi susah ya. Dan sekedar info juga dari pengalaman aku mendengarkan keluh kesah klien-klien aku dan yang tak berikan solusi terus berhasil, itu mereka tuh bikin konten iklan yang seperti itu. Kayak kemarin Mbak Nadia yang ada di video ini, lagi-lagi Mbak Nadia ya, nggak apa-apa ya. Itu dia juga bikin konten iklan yang mirip-mirip seperti ini. Intinya menimbulkan value produknya. Buat kalian yang memang punya duit, nah teman-teman juga bisa daftar konsultasi ya, linknya di bawah ini, nanti kita bisa brainstorming ya, tak arahkan, oh konten iklannya harusnya seperti ini. Atau mungkin kalau punya skrip, ya bisa ya, tak review, skripnya ini sebaiknya seperti ini, lebih baik seperti itu bisa. Tapi ingat, hanya untuk yang sudah menjalankan iklan conversion, dan tidak untuk kaum menang-mending, dan tentunya yang sudah memiliki dana yang sudah tidak bikin debar-debar ya, bukan untuk kaum menang-mending ya. Linknya ada di bawah. Lanjut yang ketiga, nah teman-teman nanti bisa ya bikin langsung CTA. Nah CTA ini bisa berupa semisal kayak kalau nggak beli ini mungkin nanti harus operasi, atau kalau nggak beli ini mungkin nanti nggak bisa lihat cucunya, atau mungkin ditambahin seperti itu juga boleh ya. Intinya di bagian ketiga inilah call to action untuk mendorong mereka mau beli produk kalian. Tapi ingat, jangan ada overclaim di situ ya, karena overclaim itu berbahaya, nanti bisa melukai brand kalian sendiri. Oke, itu ya untuk breakdownnya di konten iklan terbaru kali ini. Semoga ini bisa langsung kalian praktekkan. Dan ingat, kalau praktek jangan di copy paste. Sekali lagi, jangan di copy paste, tapi pahami pola pikirnya, terapkan sesuai dengan kebutuhan kalian, lalu tes lah. Ya, karena kalau cuma copy paste, gagal proses belajarnya. Ya. Oke, gitu aja. As always, may we always live in prosperity. This is Musik signing off. Bye-bye.